Persiapan. Pengunjung sidang dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Pengunjung sidang, persilakan duduk kembali. Kepada pengunjung sidang, saya minta perhatian. Kepada pengunjung sidang, seperti yang pernah kami sampaikan pada persidangan terakhir, hari ini adalah acara mendengarkan keterangan terdakwa. Bagi majelis hakim, penuntut umum dan penasihat hukum, keterangan ini sangat berarti penting. Kami meminta dukungan agar saudara-saudara yang hadir di persidangan ini bisa mengikutinya dengan tertib. Saya ulangi, mengikutinya dengan tertib. Karena itu, dengan segala hormat, saya mohon kerjasamanya. Saya harap bisa dimengerti ini. Bapak Ibu bisa? Baik, terima kasih. Sidang perkara pidana atas nama terdakwa Andianto Setiabudi dan kawan-kawan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa supaya memasuki ruang persidangan. Saudara Andianto, Jelia Sri Rezeki, Yulinda Cendrawati Setiawan, dan Cece Kadarisman, saudara berempat dalam keadaan sehat. Kalau begitu kita lanjutkan pemeriksaan perkara ini dan saudara silakan mengambil tempat di sebelah kiri kanan penasihat hukum saudara. Oh ya, maaf, ini pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan terdakwa, mohon maaf. Kepada saudara berempat, saya ingatkan, inilah kesempatan saudara untuk menyatakan yang benar, yang sesungguhnya terjadi dalam peristiwa di mana saudara berempat dijadikan sebagai terdakwa. Majelis hakim, penasihat hukum, dan penuntut umum sudah mendengar saksi-saksi, dan kami akan lihat apakah keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saudara. Saya harap saudara bisa mengambil sikap yang tepat, menjelaskan bagaimana apa yang terjadi sesungguhnya terjadi. Karena itu, giliran pertama saya serahkan kepada saudara. Bagaimana? Baik, majelis menginginkan ini satu-satu diperiksa. Di dalam saudara Andianto Setiabudi yang bertiga menunggu di luar. Silakan. Diambil tempat yang tidak perlu mendengar. Taruh di bawah di sini, ya. Tidak boleh mendengar. Saudara di tengah. Ya, mulia. Duduk. Minta izin, saya ada bawa berkas-berkas, boleh di... Silakan. Ya.
Sudah? Kita mulai? Masih banyak Pak. Ya. Buka saja dulu, buka. Sudah? Ya, silakan duduk. Kita batasi ya. Pengacara lainnya nggak boleh bertanya karena keterangan terdakwa berlaku untuk dirinya. Sebelum saya serahkan kepada penuntut umum, saya mencoba menanyakan satu dua hal dulu kepada saudara. Saudara, sampai saat ini di Koperasi Cipaganti itu sebagai apa? Sebagai ketua pengawas. Ketua pengawas Koperasi Cipaganti. Sebelumnya sebagai Pendiri dan sebagai ketua koperasi apa? Pendiri. itu dari tahun 2002. Baik. Pendiri, saudara pendiri Koperasi Cipaganti. Artinya saudara ownernya. Saya founder dari Cipaganti Group. Jadi untuk menunjang kebutuhan dari karyawan yang berada di Cipaganti Group, itu kita mendirikan koperasi karyawan Cipaganti. Jadi saudara mengatakan ada Cipaganti Group. Ya, Coba sebutkan. Pertama apa? Cipaganti Group itu bergerak di Apa saja dulu? Cipaganti Group itu berarti ada macam-macam. Apa?
transportasi, Ya, alat berat. itu kan usahanya. Grup itu apa? Meliputi apa? Maksudnya yang mulia Justru saya PT-PT-nya? mau nanyakan, saudara mengatakan Cipaganti Group. Grup apa saja? Saya jelas, minta izin yang mulia, saya izin menjelaskan dari awal gitu. Cipaganti Group, saudara katakan. Grup apa saja yang masuk dalam Cipaganti itu? Grup Cipaganti, itu ya ada PT Cipaganti Citra Graha, Ya, ya. PT Cipaganti Citra Graha ini ada anak perusahaan lagi. satu Cipaganti Cipta Graha, apalagi? Kalau nggak saya pecah jadi perusahaan publik dan non publik aja ya Pak ya, yang ada di dalam Cipaganti Group, bagaimana? Supaya jelas gitu. Silakan. Ya. Yang perusahaan publik itu adalah PT Cipaganti Citra Graha, Cipaganti Cipta Graha. Citra Graha. Cipta Graha. Di bawahnya ada 5 anak perusahaan, itu adalah PT Transportasi Lintas Nusantara. Coba diulang. Ya. Induknya apa? PT Cipaganti Citra Graha, Cipaganti Citra Graha. Graha. Anak perusahaannya ada 5, itu adalah 5. PT Starline, PT Starline, Satline. terus Starline. PT Transline, Transline, Transline. terus PT Grand Transportasi Sejahtera, Web Grand Transportasi Sejahtera, Transportasi Sejahtera. terus PT Cipaganti Heavy Equipment, PT Cipaganti Heavy Equipment. kemudian PT Cipaganti Inti Resources, PT Cipaganti Resources. Inti Resources. Yang bergerak di bidang transportasi itu PT Transline, Starline, dan Grand Transportasi Sejahtera. Yang bergerak di bidang transportasi itu apa PT saja? Transline, Starline, dan Grand Transportasi Sejahtera. Yang bergerak di bidang alat berat itu PT Cipaganti Heavy Equipment, dan yang bergerak di bidang trading batubara, trading batubara itu di Cipaganti Inti Resources. Nah, di atasnya PT Cipaganti Citra Graha itu, yang gua publik kan PT Cipaganti Citra Grahanya yang mulia. Di atasnya PT Cipaganti Citra Graha itu ada PT Cipaganti Global Corporindo. Di atasnya Ya. Cipaganti Global Global Corporindo. Corporindo. Nah, di atasnya lagi dari Cipaganti Global Corporindo itu ada 2 perusahaan, Lentera Inti Sejahtera dan Cahaya Prima Perkasa. Lentera Inti Sejahtera dan Cahaya Prima Perkasa. Cahaya Prima Perkasa. Perkasa. Ini super holdingnya. Super holdingnya. Ya. Nah, untuk perusahaan yang non publik, Itu publik ini ya. ya. Untuk perusahaan non publik, ini induknya itu adalah Cipaganti Global Transporindo. PT Cipaganti Global Transporindo. Transporindo. Itu terbagi dari divisi pertambangan batubara, Ada berapa divisi? divisi pertambangan batubara, divisi mineral, Batu bara, sama divisi galian. mineral, dan galian. Satu lagi divisi properti. 4 ya, Ya. properti. Oke. Nah, di divisi pertambangan batubaranya, di situ ada 5 perusahaan pemegang IUP. Divisi batubara ada 5. 5 PT, pemegang konsesi pertambangan batubara. Itu adalah Konsesi. Ya, PT Inti Jaya Primakul, Inti Jaya Primakol. itu dia mempunyai 2 konsesi,
1 di Kalimantan Timur dan 1 di Kalimantan Tengah. Kaltim ya. Ya, Kaltim dan Kalteng. Kalteng. Yang Kaltim itu kurang lebih 1.100 hektar. Yang Kalteng itu kurang lebih 2.000 hektar. Terus ada PT Borneo Resources Persada. Borneo Resources Persada. Itu pemegang konsesi di Kaltim. Luasnya kurang lebih 5.500 hektar. 5.500 hektar. Terus Citra Inti Jaya, PT Citra Inti Jaya, itu juga di Kalimantan Timur. Itu juga sekitar 5.000 hektar. Kemudian PT Cipaganti Energy Resources, itu juga di Kalimantan Timur, itu kurang lebih 6.000 hektar. Terus Mahesa Persada Jaya, PT Mahesa. Mahesa Persada Jaya, itu kurang lebih 525 hektar. Di mana? Di Kalimantan Timur. 5.500. Enggak, 525 hektar aja kalau yang itu. 525 hektar. Dan satu lagi IUP-nya atas nama Koperasi Pasar Bolum Taka. Koperasi Pasar Bolum Taka. Pasau. Itu luasnya 100 hektar di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Luasnya berapa sih? 100 hektar yang mulia. Di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Penajam, Kaltim, 100 hektar. Nah, untuk divisi mineralnya, itu ada PT Bumi Karindo, pertambangan emas di Salopa, Tasikmalaya. Bumi Karindo. PT Bumi Karindo. Di mana? Salopa, Tasikmalaya. Tasikmalaya. Terus pasir besi, PT Ciwulan Mining. PT Ciwulan Mining. Itu di Cidadap, juga di Tasikmalaya. Kemudian yang galian, yang galian pasir beton, galian pasir beton itu di Lido, Bogor, luasnya 40 hektar. PT apa? PT Megah Bumi Karsa. Megah Bumi Karsa. Dan PT Gunung Giri Indah. Ini di Bogor. Bogor. PT Bumi Indah di mana? Gunung Giri Indah juga sama Pak, jadi satu pemegang konsesi, satu pemegang izin IUP-nya. Gunung Indah di Bogor ya. Ya. Nah terus untuk divisi properti itu ada PT Cipaganti Jati Rahayu, ada dibagi 2 lokasi yang mulia, jadi daerah Jawa Bandung dan Banjarmasin. Jawa Bandung. Bandung dan Banjarmasin. Terus untuk hotel PT Cipaganti Asia Perkasa. Oh sebentar. Ini perhotelan. Bagian hotel ya. Ya. Hotel. PT Cipaganti Asia Perkasa. PT Cipaganti Asia Perkasa. Asia Perkasa. Hotel di Legian Bali, Pak. Yang mulia. Hotel di Legian Bali. Itu di Legian Bali. Legian Bali. Kemudian PT Cipaganti Parahyangan Perkasa. Itu hotel semua. Ini sekarang grup hotel. Hotel ya. PT Cipaganti Parahyangan Perkasa ini di Pangandaran. Ada 2 hotel, Pangandaran Beach 1 dan Pangandaran Beach 2. 2 hotel ya. Iya. Ada 2 hotel, 1 hotel apa? Pangandaran. Pangandaran Beach 1 dan Pangandaran Beach 2. Beach 1 dan hotel Pangandaran
2. Ya. Terus PT Cipaganti, yang di Ekman itu Bumi Parahyangan Perkasa. Bentar, saya lupa ininya. Yang ini aja, di Ekman aja yang mulia, yang di Ekman, PT-nya saya lupa, mesti lihat catatan sebentar. PT Bumi Parahyangan Perkasa itu rencana apartemen di Gunung Batu yang mulia. Hotel atau bukan? Ini apartemen, tapi di apartemen itu juga fungsinya nanti ada hotel juga. PT apa? PT Bumi Parahyangan Perkasa. Di mana lokasinya? Gunung Batu. Gunung Batu, Bandung, Cimahi, Bandung. Cimahi, Bandung. Ya. Ya, cukup yang mulia. Begitu. Baik. Supaya tidak keliru, saya coba ulangi kembali apa yang sudah kami catat dari keterangan saudara. Paling atas itu ada 2, Lentera Inti Sejahtera dan Cahaya Prima Perkasa. Oke? Ya. Di bawahnya PT Cipaganti Global Corporindo. Ya. Di bawahnya PT Cipaganti Citra Geraha. Ya. Lalu ada 5 anak perusahaan tuh. Ya. PT Starline, PT Transline, PT Grand Transportasi Sejahtera, PT Cipaganti Heavy Equipment, dan 5 PT Cipaganti Inti Resources. Ya. Itu yang perusahaan publik. Ya. Oke. Lalu saudara membagi lagi perusahaan non publik. Ya. PT Cipaganti Global Transportation, Transporindo. Transporindo. Ya. Oke. Ada 5 divisi usaha. Ya. Batu bara, mineral, galian, properti, 4 divisi. Ya. Oke. Divisi batu bara sudah kita catat, lalu divisi mineral sudah, batu bara, mineral, galian, properti. Ya. Oke ya, kita sudah catat itu, batu bara, mineral, galian, pasir, beton, dan properti. Oke. Sementara di perusahaan yang publik tadi itu ada 3 bidang usaha transportasi, itu PT Starline, PT Transline, dan PT Grand Transportasi Sejahtera. Ya. Alat berat itu dikelola oleh PT Cipaganti Heavy Equipment. Ya. Trading tentang batu bara, PT Cipaganti Inti Resources. Ya. Apa yang saudara bedakan? PT yang publik, apa yang saudara maksudkan itu? PT publik dan non publik, apa itu maksudnya? Jadi boleh saya flashback sedikit yang mulia, biar jelas gitu. Ya, jadi saya membangun Cipaganti Group ini kan dari tahun 1985. Nah, mulainya itu dari jual beli mobil bekas. Terus sampai dengan 91 ada tight money policy. Dari stok mobil yang ada itu direntalkan. Nah, dari bisnis rental inilah dikembangkan menjadi transportasi darat terpadu yang menjadi perusahaan go public itu. Begitu juga tahun 95 saya ada mendirikan perusahaan. Itu jauh banget. Saudara katakan ada 2 usaha, publik dan non publik. Pemahaman Anda tentang publik itu apa? Jadi begini, jadi ada urutannya nih yang mulia. Jadi saya kan membangun usaha ini dari kecil sampai besar itu kan baru bermitra usaha dengan pihak luar itu kan mulai tahun 2000. Artinya saudara mengatakan publik itu yang boleh bermitra dengan orang luar.
Dalam arti begini, ini kan ada struktur finansial di sini yang mulia. Jadi kalau umpamanya kita bermitra dengan perorangan atau dengan perbankan atau dengan leasing, ini kan struktur finansialnya kan pasti lebih tinggi dibandingkan kita mendapatkan sumber dana itu dari Baik, perusahaan singkat publik. saja, apa sih yang saudara bisa memberikan gambaran kepada majelis yang membedakan usaha publik dan non publik ini? Apa? Kriterianya apa? Sehingga saudara mengatakan ini publik dan non publik. Ya, kalau saya kan pengusahanya langsung nih, Yang Mulia, jadi maksudnya saya tahu harus mengelola bisnis ini bagaimana kan? Karena kalau umpamanya kita paksakan dengan modal yang suku bunganya tinggi, ini itu kalau sudah dia bisnis itu semakin besar, dia akan semakin berat. Nah, mau nggak mau pada suatu titik tertentu, kita harus menambah nilai ekonomisnya itu menjadi perusahaan publik. Karena di situ kita bisa menambah skala ekonomi bisnis, bisa memperbesar usaha, bisa memperbesar jaringan pemasaran. Itu terlalu jauh. Singkat saja, apa sih kriteria sehingga saudara mengatakan ini usaha publik dan non publik? Apa sehingga ada gambaran bagi majelis, jaksa dan penasihat hukum. Oh, yang saudara maksudkan itu ini. Kan saudara dua tadi, publik dan non publik. Ya. Publik itu kriterianya apa? Non publik itu apa? Atau apa yang membedakannya? Pak, saya jelaskan dua kriterianya Pak Yang Mulia ya. Jadi tolong yang tadi saya sampaikan karena ini esensi dari bisnisnya gitu Yang Mulia. Jadi esensi dari bisnisnya ini mesti kita untuk memperbesar bisnis ini mesti kan ada dua menurut Yang Mulia yang dua kan? Nggak apa-apa, saya jelaskan nanti dua-duanya ya. Baik, saya coba dekatkan. Apa publik itu maksudnya itu TBK, usaha terbuka? Iya, usaha terbuka. Katakan seperti Iya, itu. betul Yang Mulia, betul Yang Mulia. Kok Baik, ya maksudnya cuma memperjelas saja. Kenapa gitu sampai kita punya perusahaan publik itu kenapa gitu loh. Lalu Ya. kalau non publik? Kalau non publik akan menjadi perusahaan publik juga nantinya kalau sudah besar, kalau sudah skala bisnisnya mencapai tertentu. Pengelolaan non publik bagaimana? Pengelolaan non publik biasa seperti perusahaan biasa saja, PT biasa, perusahaan tertutup. Perusahaan Dan tertutup tidak ada yang hubungan mulia. dengan orang luar, ya, semua dana segala macam. Itu bekerja samanya kan dengan sebagai mitra strategiknya Koperasi Cipaganti. Baik, Iya. gambaran yang singkat dulu Iya, supaya kita tahu arah mana. Nah, saudara jaksa, saya mau tanya, terdakwa ini dan ketiga lainnya tersangka atau terdakwa dalam usaha apa? Mohon izin majelis, diulangi penjelasannya. Diulangi majelis, mohon izin. Saya ulangi, Ya. saya tanya, ini kan ada banyak usahanya nih Pak. Ya, Terdakwa ini oleh penuntut umum menghadirkan sebagai terdakwa dalam usaha apa? Ada macam bidang usaha tadi semua. iya. Jadi kami begini majelis, apa yang sudah kami tuangkan dalam surat dakwaan itu sudah jelas sekali bahwa yang pertama soal perbankan, dia menghimpun dana dari masyarakat. Soal ekses dia gunakan kemana itu di dalam dakwaan juga ada dan mungkin nanti penjelasan lebih detailnya ada di yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang soal penipuan dan penggelapannya. Ini terhadap masuknya mitra yang ada di koperasi majelis. Koperasi. Jadi tidak. Sebentar, maaf. Siap. Lalu kooperasi di mananya di sini? Di sini tidak tergambar kooperasinya di mana? Dari semua usaha yang saudara sebutkan ini, kooperasinya tidak tercatat. Koperasi itu sebagai mitra strategiknya PT Cipaganti Citragraha dan mitra strategiknya PT Cipaganti Global Transporindo. Posisi kooperasi Cipaganti Graha terhadap usaha besar ini apa? Mitra strategik aja Pak, Yang Mulia. Mitra strategiknya, jadi antara mitra langsung, mitra orang per orang itu bekerja sama dengan koperasi, dengan modal penyertaan itu kan. Nah dari modal penyertaan yang ditampung, ini bekerja sama dengan PT Cipaganti Citragraha dan PT Cipaganti Global Transporindo. Sebagai mitra strategik. Baik, silakan Pak Jaksa. Terima kasih majelis. Sebelum kami lanjutkan majelis, kami mau menyampaikan sedikit hal. Ini terkait dengan konsep pemeriksaan terdakwa pada hari ini. Satu, kami sepakat bahwa satu persatu supaya lebih jelas. Yang kedua, kami memperhatikan pada KUHP bahwa keterangan terdakwa itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri.
Nah, karena di sini ada beberapa terdakwa 4, yang 3 mungkin seperti yang sudah kuasanya ditunjukkan, penasihat hukumnya sudah jelas, Pak Beni Chandra DKK. Yang untuk CC Kadarisman, penasihat hukumnya ada 2 mungkin hari ini. Maksud kami begini, karena mereka ini sendiri-sendiri dan menerangkan untuk dirinya sendiri, kami mau menyampaikan kepada majelis, apakah penasihat hukum yang untuk CC, menurut kami nanti pertama dia tidak ada hak untuk bertanya, karena dia mewakili CC saja. Yang kedua, kalau CC ada di bawah, apa tidak seyogianya yang mereka berdua juga ada di bawah. Nanti pada giliran CC sebaliknya, yang lain juga ada di bawah, karena tidak punya hak bertanya dan lain sebagainya. Baik, makasih. majelis akan mencoba berunding dulu ya. Sampaikan. Majelis yang mulia, mendengar yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, keberatan untuk kami hadir dalam persidangan pemeriksaan terdakwa 1. Kami keberatan atas permohonan Jaksa Penuntut Umum. Dan inilah yang kami harapkan dari persidangan pertama sekali. Kami mengajukan eksepsi agar perkara ini displitsing. Namun sampai saat ini tidak ada dikabulkan, malah JPU merasa keberatan kami hadir di sini. Baik, saya sudah mengerti. Dalam dakwaan ini terdakwa 1, 2, 3, 4 itu digabungkan menjadi terdakwa bersama. Maka majelis berpendapat untuk terdakwa ini saudara tetap boleh ada, tetapi tidak bertanya. Ya, saudara mengikuti. Kalau saya minta saudara turun dari ruangan ini, tetapi juga agak janggal karena dalam dakwaan disatukan ini terdakwa 4. Ya, tahan saja pertanyaan saudara, nanti pada waktu penasihat terdakwa 4 ada di dalam. Ya, ada nanti kalau majelis melihat bahwa akan diperiksa secara bersama-sama, mungkin boleh saling. Ya, begitu jawaban kami. Penasihat hukum tetap di dalam, tetapi tidak mempunyai hak untuk bertanya. Lanjut. Terima kasih majelis. Kami lanjutkan. Saudara terdakwa 1 Andianto Setiabudi, ya, yang kami harapkan di sini mungkin diharapkan oleh semua pengunjung sidang maupun majelis yang terhormat juga saudara penasihat hukum, itu adalah jawaban saudara sejujur-jujurnya. Meskipun saudara mempunyai hak ingkar, apapun yang saudara jawab, kami sodorkan fakta saudara bantah itu hak saudara. Kami juga punya hak, nanti kami tuangkan dalam surat tuntutan kami. Demikian. Kami lanjutkan. Ini terkait kami kupas mulai awal, majelis mohon izin, mulai dari pendirian koperasinya. Saudara terdakwa, kami ingin tahu, ingin saudara menjelaskan setahu saudara, kalau ada bukti-bukti silahkan. Kapan koperasi ini didirikan? Ya. Sebentar, saudara terdakwa, jangan bereaksi dulu sebelum pertanyaan kami selesai, ya. Hargai persidangan ini. Saudara kami minta untuk menjelaskan kapan koperasi ini didirikan, siapa yang mendirikan, kemudian dasar hukumnya apa, dan apakah ada perubahan-perubahan berikutnya. Silakan. Terima kasih. Pak Jaksa, jadi yang mendirikan itu sebetulnya karyawan dari Cipaganti Group. Jadi waktu itu saya sebagai ketua, Ibu Yulia sebagai
bendahara ya. Terus Ibu Yulinda sebagai sekretaris. Jadi pengurusnya ini bertiga yang awal. Kemudian ada perubahan. Saya bisa ya, Pak Jaksa bisa nggak? Maksudnya secara garis besarnya aja, karena kan kalau mengurut ini lama. Jadi pendirian Silakan, tahun 2002, kapan didirikan? 15 Februari 2002. Dasar hukumnya? Dasar hukumnya Dinas Koperasi Cipaganti Karyaguna Persada. Ya, terus ada akte di situ, ada akte perubahan pengurus antar waktu di tahun 2007 kalau nggak salah di sini ada. Mohon waktu sebentar. Di sini ada berita acara rapat pergantian pengurus antar waktu. Nomor 004 KCKGP BA 11 2007. Tanggal 20 November 2007. Nah, di situ susunan pengurusnya dan pengawas 2007 sampai 2011 itu menjadi ketua Julia Sri Rejeki, sekretaris 1 CC Kadarisman. Nanti dulu, susunan pengurusnya nanti dulu. Ya. Berikut perubahan-perubahan. Oke. Dasar-dasar hukumnya. Berita acara rapat anggota nomor 05 KCKGP BA 12 2007. Ini ada berita acara rapat anggotanya. Ditandatanganin oleh Pak Cece sebagai sekretaris dan Ibu Yulia. Terus juga ada keputusan rapat anggota tahunan KCKGP tahun buku 2009. Di sini ada menetapkan, menerima, menyetujui, mensahkan. Gini, supaya simpel, saudara terdakwa. Tadi kan menyebut anggaran dasar pendirian pertama itu yang Dinas Koperasi yang 15 Februari 2002, nomor 518 itu? Ya. Ya. Kemudian perubahan, apakah ada perubahan terhadap akta pendirian atau anggaran dasar yang ada di sini? Dia berurutan. Jadi Kapan dia? Perubahan anggaran dasar kapan? Perubahan anggaran dasarnya sebentar, ada di sini. Yang saya ingat aktanya nomor 22. Oke, apakah akta nomor 22 tanggal 14 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Roman Sunaria Saleh? Betul. 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 Kemudian setelah itu apakah ada perubahan lagi? Bentar, saya mesti lihat dulu di sini. Di sini juga ada berita acara rapat anggota tahun 2010, Pak Jaksa. Nomor 001, KCKGP BA 3 2011. Terus hasil keputusan formatur tentang struktur pengurus dan pengawas periode tahun 2013-2015 ada. Perubahan anggaran dasar itu nomor 22, 14 Juni 2012. Terus perubahan anggaran dasar ini sudah disahkan oleh Dinas Koperasi. Di sini tanggal, sebentar. Nomor 23, garis miring PAD, garis miring 13.23, 6 Romawi, Dinas KUKM Perindak 2012. Jadi udah disahkan. Itu yang terkait nomor 22? Iya. Ya. Kemudian apakah setelah itu ada perubahan anggaran dasar lagi? Atau perubahan yang lainnya? Perubahan yang lainnya, terakhir ini 27 Juni 2012 ya. Kemudian yang 2013 itu aja yang mulia. Jadi yang 2013 kan ada RAT.
itu juga dilaporkan ke Diskop. Apakah sudah dituangkan dalam akta notaris dia? Dituangkan apa tidak? Apa hanya hasil rapat anggota tahunan 2013 itu aja? Yang isinya perubahan kepengurusan itu aja? Ya. Ya, baru itu. Belum ada belum di akta notarial kan? Di sini sih belum ya di sini. Ya, setahu Terakhir saudara 2013 belum. RAT. Belum. Setahu saya itu. Ya. Oke. Sekarang soal Oh ini ada nih Pak. Ini sorry. Nomor 007/442.296 KUKM Perindak /6 Romawi 2013. Berdasarkan hasil keputusan rapat anggota tahunan Koperasi Cipaganti Badan Hukum nomor 15 Februari, perubahan anggaran dasar nomor 27 Juni, Sunaria Saleh nomor 22 tanggal 14 Jalan Dr. Junjunan, Selasa, dan berita acara rapat menetapkan mengangkat pengurus pengawas. Ini sudah ada dari Diskop. enggak, maksud Disahkan. saya ada enggak? Kalau yang pertama itu kan ada bukti anggaran dasarnya yang sudah dinotarilkan, termasuk yang tanggal 14 Juni 2002. Yang untuk 2013 ada enggak saudara data yang notarial? Saya by data yang mulia jadi nggak ada, di sini nggak ada berarti belum ada. Saya Belum dinotarilkan. Ya. Tapi keputusan dari dinas Ya. sudah ada. Yang jelas 2013 itu rapat anggota tahunan itu toh maksud saudara? Betul. Ya. Itu ada hasil perubahan pengurus seperti Ya. itu. Dan Nah, disahkan oleh dinas. sekarang saudara buka lagi mengenai susunan pengurusnya. 2002 waktu awal itu siapa, menjabat apa, kemudian perubahan-perubahan pengurus lainnya. 2002 itu Andianto Setiabudi sebagai ketua, Yulinda Setiawan sebagai sekretaris, Yulia Sri Rejeki sebagai bendahara. Kemudian ada berita acara rapat penggantian pengurus antar waktu, itu nomor 004, tanggal 20 November tahun 2007, itu berubah menjadi, yang semula adalah, ketuanya adalah Andianto Setiabudi, sekretaris 1 CC Kadarisman, sekretaris 2 Yulinda Cendrawati Setiawan, bendahara 1 Julia Sri Rejeki, bendahara 2 Endarlin Garniatin, pengawasnya Ketua Rubianto Setiabudi, anggota Yayat Hadiat, anggota Agus Sugeng. Untuk susunan pengurus 2007 sampai dengan 2011, susunan pengurusnya Ketua Julia Sri Rejeki, Sekretaris 1 CC Kadarisman, Sekretaris 2 Yulinda Cendrawati Setiawan, Bendahara 1 Endarlin, Bendahara 2 Monika, susunan pengawas Ketua Andianto Setiabudi, anggota Yayat Hadiat, anggota Agus Sugeng. Kemudian berdasarkan pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, Bab 8 Pasal 31 Ayat 6, tentang pengurus, bahwa pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang dan sebanyak-banyak 5 orang. Pengurusan koperasi periode 2010-2013 mengalami perubahan menjadi sebagai berikut. Ketua Julia Sri Rejeki, Sekretaris 1 CC Kadarisman. Ini untuk periode kapan ini? Ya, Periode yang kapan? 2010 sampai 2013. Dasarnya? Berdasarkan pengesahan Akta Pendirian dan atau Perubahan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, Bab 8 Pasal 31 Ayat 6 tentang pengurus. Terus ini juga berdasarkan rapat anggota tahunan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tahun buku 2009 pada tanggal 15 Januari 2010 nomor 001 garis miring SK garis miring RAT titik KCKGP garis miring 1 Romawi garis miring 2010 tentang keputusan rapat anggota tahunan
tahun buku 2009, ada yang menetapkan, menerima, menyetujui, mensahkan, terus menyetujui rencana KCKGP tahun 2010 untuk meningkatkan hasil usaha bagi kesejahteraan anggota menyesuaikan kepada Undang-Undang RI nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian. Usaha tambahan modal kerja KCKGP dari bantuan lembaga Bukan soal itu, soal kepengurusannya. Yang tadi, Pak. Yang tadi itu. Siapa ketuanya? Ketuanya. Setelah yang akta 004, tadi kan ketuanya Yulia, sekretarisnya CC, sekretaris 2 Yulinda. Kemudian ada perubahan lagi dia. Setelah Ya, yang 004. Jadi berdasarkan RAT tanggal 15 Januari 2010 ini, Pak Jaksa, itu pengurusnya adalah Ketua Julia Sri Rejeki, Sekretaris 1 CC Kadarisman, Sekretaris 2 Yulinda Cendrawati, Bendahara Susanto Hadi, Bendahara Endarlin Karniatin, Badan Pengawasnya Ketua Andianto Setiabudi, anggotanya Rubianto Setiabudi. Oke, kemudian ada lagi perubahan lagi. Berdasarkan RAT Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tahun buku 2010 pada tanggal 25 Maret 2011 nomor 001 garis miring SK RAT KCKGP 1 2011. Ini sama pengurusnya berdasarkan pengesahan Akta Pendirian Perubahan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada bab 8 pasal 31 ayat 6 tentang pengurus, bahwa kepengurusan koperasi periode 2010 sampai 2013 mengalami perubahan menjadi sebagai berikut. Pengurus Ketua Yulia Sri Rejeki, Sekretaris 1 CC Kadarisman, Sekretaris 2 Yulinda Cendrawati, Bendahara Endarlin, Bendahara 2 Ade Sugih Dorojatun, Badan Pengawas Ketua Andianto Setiabudi, anggota Rubianto Setiabudi. Itu periode kapan sampai kapan dia? 2010 sampai 2013. Berarti ada 2 kali, 2010 yang sampai 2013 ini. Yang tertulis demikian, yang Pak Jaksa. Ini berdasarkan data RAT. Ada perubahan lagi? Berita acara rapat anggota tahun, ini 2010 sudah ya. Hasil keputusan formatur tentang struktur pengurus dan pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada periode tahun 2013 sampai 2015. Ini yang terakhir, Pak Jaksa, yang ketuanya Haji Rohman Sunaria Saleh, Wakil Ketua Julia Sri Rejeki, Sekretaris 1 CC Kadarisman, Sekretaris 2 Wiwin Winardi, Bendahara 1 Yulinda, Bendahara 2 Susanto, Bendahara 3 Ambar, pengawasnya Ketua Andianto Setiabudi, Sekretaris Fitri Tania, anggota Rubianto Setiabudi, anggota Herli Hernawan. Ditetapkannya tanggal 28 Mei, rapat anggota tahunan KCKGP tahun buku 2012. Sudah, itu. Oke. Jadi saya ulangi tadi yang untuk periode 2010 sampai 2013 itu ketuanya Yulia, ya, Sekretaris 1 CC, ya. Sekretaris 2 Yulinda, seperti itu, dan seterusnya bendahara dan seterusnya saudara sebagai pengawas, ya. Itu benar berlaku 2010 sampai 2013, benar? Ya, betul. Jika itu menurut saudara benar, kenapa di dalam Akte Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Cipaganti tanggal 14 Juni 2012 yang Rohman Sunaria Saleh, akta notarisnya, itu menyebutkan di
di dalam pasal 66 susunannya berbeda. Di sini Yulia Sri Rejeki sebagai ketua, sekretaris 1 CC, sekretaris 2 Endarlin, bendaharanya Yulinda Cendrawati Setiawan. Saudara mengakui enggak? Akte perubahan nomor 22 yang sudah saudara jelaskan tadi. Pak Jaksa, sebetulnya kalau yang untuk Enggak, saudara mengakui enggak ini? kalau enggak, ini kan sudah disahkan oleh Dinas UKM, ya kita harus mengakui. Yang saya tanya, ya, tadi saudara menyebutkan dengan dasar-dasar yang saudara sampaikan tadi, untuk 2010 sampai 2013 itu susunannya ketuanya Yulia, sekretaris 1 CC, sekretaris 2 Yulinda. Dan saudara tadi membenarkan 2010 sampai 2013 mereka lah strukturnya. Ya, termasuk pengawas. Kenapa itu berbeda dengan yang perubahan anggaran dasar tahun 2012? Perubahan anggaran dasar tahun 2012 itu menyebutkan 2002 yang Pak Jaksa. yang perubahan anggaran dasar yang dikeluarkan oleh Rohman Sunaria Saleh. Oh ya. Oke. Nomor tanggal 14 Juni 2012, nomor 22. Di sini disebutkan Yulinda Cendrawati Setiawan itu sebagai bendahara. Yang benar yang mana? Yang benar ya pasti yang di Dinas UKM, Pak. Yang itu kan berdasarkan RAT pasti semua. Enggak. Jadi ini tidak benar akte perubahan anggaran dasar ini. Isinya palsu dia. Majelis yang mulia, tolong terdakwa ini kan udah diterangkan tadi, karena di dakwaan juga ada kami lihat susunannya harus dimixkan dulu. Mungkin ada salah pengertian di sini. Jadi kita nggak menyatakan palsu atau tidak palsu di sini, dakwaan juga bukan soal palsu. Supaya jelas ini semua udah kita periksa juga urutannya. Mohon izin justru Pelan-pelan aja. Dan Ya, terdakwa Pak Jaksa. ke depan saya mau Pak lihat yang mulia, dokumennya itu. Ya. Dokumen saudara masukkan. Coba dilihat ke majelis. ini apa ini? Tadi yang menjelaskan yang bersangkutan. Yang bersangkutan lah yang menunjukkan. Ya, kita beri kesempatan terdakwa menerangkan. Tadi yang saudara katakan itu pengurusan 2000 yang Pak Jaksa tanya 2010. Iya, tadi dijelaskan 2010 sampai 2013 itu posisinya Yulinda itu sekretaris 2 sampai 2013 selesai. Sedangkan di dalam akte perubahan 14 Juni 2012 nomor 22 itu menyebutkan sekretaris bendaharanya itu Yulinda Cendrawati, Bukan sekretaris. bukan sekretaris dia. Tadi sempat tanyakan ada akte perubahan nggak? Sempat tanyakan. Iya, Saya bilang nggak ada. bilangnya ada tadi, makanya disebutkan kita ingin tahu itu yang periode 2010 sampai 2013 itu mana, apa dasarnya? Nah, yang benar yang mana kalau begitu? Saudara penuntut menemukan itu dari akta ya, akta. Beratnya aja. Ini akta yang dikeluarkan, akta perubahan yang dikeluarkan oleh notaris Rohman Sunaria Saleh. Ya, nomor 22, Nomor 14 22. Juni. Nggak diberikan apa benar ada ini apa enggak? Ya, sampai 2013 ini. Akte perubahan. Kenapa ya sampai yang bicara? Ini beda. Ya, jangan wajib saja nggak apa. Di situ bendahara 1, Yulinda, Di sini bendahara begitu aja Pak. bendahara Yulinda, Ya, sekretaris 1 CC Kadarisman, sekretaris 2 Endarlin Garniatin. Ya.
periode 2010-2013 itu bendaharanya siapa? Bendaharanya sekretarisnya Yulinda, sekretarisnya Pak Keke, sekretaris 2-nya Yulinda. Sekretaris 1 CT, sekretaris 2 Yulinda. Bendaharanya Darling, bendahara 2 Genubi. Terus ada perubahan nggak ini? Ada perubahan nggak? Ada akte perubahan nggak? Kalau ini kan berdasarkan akte perubahan ini. Ini dasarnya apa? Dasarnya apa? Saya bukan dosanya Pak. Enggak. Baik, duduk. Ini akte perubahan itu bukan akte perubahan. Bukan akte perubahan ya. Enggak. Ini akte perubahan. Ya ini. Kok masuk? Kok akte masa itu akte? Roman Sunarnya itu mulai ini. Nomornya berapa? Akte perubahan nomor berapa? Perubahan anggaran dasar nomor 22 sama. Iya, yang tapi itu di sini Pak, yang perubahan tadi. Ini loh. Nah, tidak masuk di dalam akte ini dia. Jangan. Yulinda bendahara 1. Sama dengan di situ. Tidak sama Pak. Yulinda di sini bendahara. Itu periode 2000. Ini periode yang ini yang 10, ini yang 14 Juni 2012, nomor 22. Yang ini tidak ada di sini, kami tidak punya ini. Oh. Dan ini di luar akte notaris. Ini belakangan, 28 Mei 2013. Di sana 12 Juni Yang 2010 2012. adalah yang ditunjukkan tadi loh. Yang posisinya Yulinda, sekretaris 2 tadi mana? Ini. Ya. Mana tadi? Nah ini, sekretaris 1 CC, sekretaris 2 Yulinda. Ini 2010. Ya Pak ya, kita urut. Ini apa? Ini bukan akte notaris ya? Ini akte. Tidak, saya tanya ini bukan akte notaris atau bukan? Saya nggak tanya ini rahasia atau bukan. Saya tanya ini akte notaris atau bukan? Bukan loh. Ini kan saudara kumpulkan jadi satu saudara jilid loh. Iya. Ya, ya. Jadi ada penjaksa menemukan bahwa dalam akte perubahan itu nomor 22 itu Yulinda sebagai bendahara ya. Periodenya 2010. Nah ini tidak ada periode, hanya anggaran dasar ini menyebut pengurusnya adalah ini, pengawasnya adalah ini. Lalu terdakwa menentukan di 28 Mei 2013. Ya kalau ini sudah ada Pak, ini benar Ada ya? Pak. Iya, yang tadi aja yang kami pertanyakan posisinya sebetulnya apa? Duduk. Izin, kami lanjutkan majelis. Jadi yang benar yang mana? Yang ada di dalam anggaran dasar 22 ini, ya, yang sudah dinotarilkan, atau yang di lampiran yang saudara bawa tadi, yang 2010, saudara Yulinda itu sebagai sekretaris. Pak Jaksa mungkin kalau akta notarial pasti ada dasarnya. Nah kalau umpamanya ada terjadi kesalahan di akta notarial ya kita mesti tanyakan ke notarisnya atau yang Gini, sekretaris. semua akta notarial itu dibacakan, ya, dan sumbernya itu dari orang yang menghadap kepada notaris. Saya tanya lagi, jika saudara meyakini itu, ya, akte 004 sama akte yang 2000, apa tadi, perubahan yang nomor 004 sama perubahan yang nomor berapa tadi yang 2010 sampai 2013 tadi 2011. Kenapa di dalam akte nomor 22 ini itu tidak pernah disebutkan
yang disebutkan hanya satu. Hanya satu anggaran dasar anggaran dasar nomor 518 2002. Seharusnya itu disebutkan semua. Awal didirikan berdasar 518 2002. Perubahan-perubahan yang disebutkan di dalam akta ini tidak pernah menyebutkan sama sekali. Dia 004 tidak pernah disebut. Ya. Kemudian yang 2013 yang 2011 tadi juga tidak pernah disebut dia. Mungkin harus, sementara akte 004 itu diakomodir di semua perjanjian itu. Pak Jaksa kan ada notaris yang menghandle ya Pak. Jadi kalau umpamanya saya terlalu mencampurin urusan notaris juga nggak bisa terlalu jauh juga Pak. Bukan. Tugasnya notaris itu menotarilkan dia, mencatat dia. Ya. Yang menerangkan itu penghadap. Penghadapnya siapa? Salah Baik, satunya orang-orang di koperasi. Saudara penuntut umum tentang susunan kepengurusan kita tinggalkan, lanjut ke pertanyaan yang lain. Majelis sudah punya pemahaman tentang Baik, majelis. Kami lanjutkan, nanti kami perjelas dalam surat tuntutan kami majelis. Kemudian berikutnya, koperasi yang saudara dirikan awalnya sampai sekarang itu sebetulnya berdasar anggaran dasar juga. Itu koperasi apa dia? Koperasi primer kah atau koperasi sekunder? Primer ya, primer Pak, koperasi. Yakin primer. saudara primer? Ya karena koperasi karyawan Pak awalnya Pak. Yakin saudara primer? Yakin karena hanya untuk Cipaganti Saya Group. tanya lagi. Koperasi saudara ini kalau dilihat dari usahanya, ini koperasi serba usaha atau koperasi tunggal usaha? Serba usaha. Serba usaha. Ya. Oke. Sekarang saudara punya akte pendirian sama perubahannya tadi punya. Oke. Berdasar anggaran dasar yang ada di dalam akte 2002 sama perubahan anggaran dasar di akte 22 2012, di dalamnya itu menjelaskan di dalam ada berapa unit usaha yang di dalam anggaran dasar ini. Unit usaha yang disebut bisa saudara penuntut umum tegas unit usaha koperasi? Ya, Ya, unit kami usaha. perjelas saja majelis. Ya. Di dalam anggaran dasar 2002, kemudian di dalam perubahan 22 tahun 2012, disebutkan di situ hanya ada satu unit usaha. Unit usahanya apa? Unit usahanya simpan pinjam, di situ disebutkan. Seperti itu. Di sini pada pasal 6 Pak Jaksa di anggaran perubahan anggaran 6, dasar ya. Pasal 6 anggaran Perubahan anggaran dasar pasal 6 untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pasal 5, maka koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam sertifikasi usaha koperasi sebagai berikut. A. Unit simpan pinjam. B. Mengadakan dan mengusahakan barang-barang kebutuhan sekunder dan primer para anggota dan masyarakat, waserda, restoran, hotel, supplier, distributor barang komoditi. Pengadaan jasa perbengkelan, spare part, angkutan taksi, bus, pariwisata, persewaan mobil, pengiriman dokumen, barang, ekspedisi, tour and travel, pengembangan perumahan, jasa pemasaran mobil, motor, tanah, rumah elektronik. D. Kredit pemilikan mobil, motor, tanah, rumah elektronik. E. Jasa agroindustri dan pengolahan sumber daya alam. F. Kerjasama dengan BUMN, BUMS, BUMD, dan koperasi lain yang saling menguntungkan. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayan kepada anggota, koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non-anggota. Dalam melaksanakan kegiatan usaha, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi. Sudah jelas itu. Dan ya, badan usaha lainnya. Yang kami tanyakan ada berapa unit usaha yang tegas disebutkan di dalam anggaran dasar ini? Unit usaha. Unit usaha. Ya. Satu kan? Satu aja. Unit simpan pinjam. Yang kemudian di breakdown lagi lebih jelas di dalam bab 5, pengelolaan unit simpan pinjam dan seterusnya. ya. Benar seperti itu?
hanya ada satu unit di dalam Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, yaitu unit simpan pinjam. Nah kalau unit usaha kan ini serba usaha. Yang Pak. kami tanya ada berapa unit di dalam anggaran dasar, di dalam akte perubahan maupun anggaran dasar pertama. Yang tertera di dalamnya, unit usahanya, unit usaha. Satu kan? Unit usaha simpan pinjam satu. Satu aja. Terus kemitraan usaha satu lagi. Di mana di dalam anggaran dasar disebut? Loh ini kan ada kerjasama Pak, kerjasama dengan Enggak, BUMN. yang nyata-nyata menyebut di dalamnya unit mitra usaha itu ada enggak? Singkat, ada atau tidak? Di sini ada tulisan dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2. Ini kan meninjau Yang ke kami belakang. tanya, pertama unit usahanya itu ada berapa? Satu kan? Unit usaha simpan usahanya pinjam. ada 2, tetap saya bicara 2 unit usahanya. Di mana? Di dalam Satu unit anggaran usaha. dasar. Nah, saya jelasin dulu Pak Jaksa. Disebut di mana? Sebutkan Di sini- pasalnya. Di sini itu ada koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan badan usaha lainnya. Ini jelas ada nomor 3. Baik. Itu bukan Sudah. Jadi saudara menerangkan bahwa ada 2 jenis usaha, Iya. simpan pinjam dan mitra usaha. Iya. Sementara di dalam anggaran dasar hanya satu hanya unit satu. usaha. Lalu saudara menerangkan, saudara merujuk pada pasal berapa tadi? 3. Pasal 3 anggaran dasar perubahan tahun berapa itu? Perubahan anggaran dasar Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada nomor 22. Nomor 22 Ya. tanggal 14 Juni itu. Ya. Nah, di sini ada Tanggal tulis berapa? tanggal sebentar. Nanti majelis akan mencocokkan benar. Tanggal atau tidak. 14 Juni 2012 yang mulia. Baik. Jadi di sini saudara berpendapat bahwa ada 2 jenis usaha, unit usaha, simpan pinjam dan mitra usaha. Iya. Saudara merujuk pada pasal 3 Iya. perubahan anggaran dasar. Tapi penuntut umum menemukan di dalam anggaran dasar itu hanya dikatakan di pasal berapa itu Pak Jaksa? Di dalam pasal 6 Pasal maupun bab 5 pasal 7 dan seterusnya Baik. majelis. Nanti akan Kan menjadi keseluruhan pertimbangan anggaran majelis. dasar ini hanya Baik. membahas satu unit usaha saja. Pertanyaan tentang ini cukup. Lanjut yang lain. Yang mulia bisa sedikit saya menjelaskan ini karena biar jelas jaksanya. Sudah, cukup. Saudara Karena tidak boleh menilai. Pak, Tidak. ini material gitu Pak, yang mulia. Hah? Karena di sini itu pasal 6 itu menjelaskan di sini tercantum dalam sertifikasi usaha koperasi sebagai Tidak. berikut. Saya sudah katakan majelis akan mempertimbangkan. Keterangan saudara sudah kami catat. Dari Pak Jaksa sudah kami catat. Nanti majelis akan melihat. Kan bukti Baik itu yang akan mulia, kami baik periksa yang mulia. nanti. Baik yang mulia. Jangan bertele-tele. Ya? Iya. Lanjut Pak Jaksa. Oke, kami lanjutkan. Saudara terdakwa Satuan Dianto Setiabudi. Ya. Kenapa perubahan anggaran dasar nomor 22 ini ya tahun 2012 tidak menerangkan sejarahnya secara runut koperasi berikut perubahan-perubahan kepengurusannya. Akte 004 itu tidak pernah disebut di dalamnya sini. Kenapa? Saya kurang mengetahui karena mungkin kan Pak Rohman ini yang handle. Bagaimana? Pak Haji Rohman kan yang bikin notarisnya. Tapi kita untuk melakukan suatu perubahan anggaran dasar Oke, pasti cukup. kan ada dasar-dasarnya. Kami tidak mau berpanjang-panjang karena sudah jelas sekali bahwa itu memang tidak dimuat di sini ya. Soal apakah siapa yang sebenarnya tidak memuat itu, saudara melempar ke notaris, bagi kami notaris itu hanya mencatat saja. Ya, yang memasukkan Pak keterangan Jaksa, itu saya orang-orang bukan koperasi. orang hukum. Ya cukup, Saya saya bukan orang lanjutkan hukum, pertanyaan Pak saya. notaris itu orang hukum. Saudara terdakwa sebelum Iya. selesai Pak Jaksa jangan disanggah dulu supaya Iya. kita bisa jelas. Iya yang mulia. Baik yang mulia. Oke. Kami lanjutkan pertanyaan. Untuk unit simpan pinjam, siapa yang menjadi pengurus di sana? Ketua unit atau manajer unit simpan pinjamnya siapa? Ade Sugi Dorojatun. Itu saja? Yang ada itu Pak, karena Ya. pengurus cuma karyawan internal aja. Kan? Terus dia sampai akhir dia? Sampai sekarang masih dia. Ya, sampai sekarang masih dia ya, karena tidak ada perubahan dan lain sebagainya ya. Ya. Oke. Kemudian anggota koperasi itu ada berapa? Saudara jelaskan dan tunjukkan buktinya. Saya mendapat informasi dari Pak Sugi itu sekitar 500 orang yang mulia.
Tapi sekarang ini karena situasi kurang bagus, katanya turun sampai sekitar cuma sisa 200 orang, Pak Jaksa. Jadi yang benar berapa? Untuk Anggota kondisi koperasi. terakhir sekitar 200 menurut keterangan Pak Sugih. Jadi ini ada bukti kemarin, ini disita dari Sugih, Adi Sugih Doro Jatun. Jadi kalau di dalam akta-akta itu menyebut ada 900 sekian dan lain sebagainya, bagi kami itu tidak benar. Yang benar itu yang di bawah Sugih. Kemarin sudah ditunjukkan oleh Sugih. Jadi anggota koperasi. Di sana berapa orang? Ya, di dalam ini disebutkan yang untuk 2012 itu ada 412 orang, 2013 itu 501 orang, 2014 itu 500 orang. Terakhir tinggal sisa 200 Pak Jaksa. Karena kondisi sekarang. Ya. Jadi ini yang benar ya. Selain jumlah itu tidak benar. Karena Pak Sugih sebagai manajer ya. Nah, pertanyaan dia saya kepada saudara, selain ini apakah ada jumlah lain menurut Nggak ada. saudara? Tidak ada. Sugih yang menghandle itu semua. Oke. Ya. Jadi yang benar hanya ini. Ya. Sesuai dengan laporan Sugih. Ya. Ya. Oke. Pak Jaksa. Kami lanjutkan. Kemudian untuk saudara tadi mengatakan, ini realnya prakteknya meskipun di dalam anggaran dasar tadi tidak pernah menyebutkan adanya unit mitra usaha. Ya, ini di dalam prakteknya apakah di koperasi Cipaganti Karya Guna Persada itu ada unit mitra usaha? Ada atau tidak? Ada Pak. Ada. Manajernya siapa? Manajernya ya masing-masing wilayah ada manajernya Pak. Manajer unit mitra. Kalau Adi Sugih Doro Jatun kan jelas. Manajer unit simpan pinjam. Ya. Kalau saudara katakan di dalam koperasi itu ada unit mitra usaha, saya tanya, manajer unit mitra usaha itu siapa? Karena tidak ada yang tahu, dari semua saksi tidak ada yang tahu. Maksudnya bukan manajernya mungkin Pak, penanggung jawabnya mungkin Pak ya. Karena kalau manajernya kan sudah ada Dedi Suprapto, kalau untuk Bandung. Dedi Suprapto mengatakan dirinya bukan manajer mitra usaha, dia itu manajer marketing. Pertanyaan kami, siapa manajer mitra usaha jadi gini, itu? Pak Jaksa mungkin Enggak, penanggung pertanyaan jawabnya. kami, siapa manajer mitra usaha di sana? Penanggung jawabnya saya. Anda penanggung jawabnya, Penanggung tidak ada jawabnya manajer saya. mitra usaha di sana. Jadi manajernya ya manajer masing-masing cabang sudah. Pak yang Bandung. Manajer yang Jakarta. Indo, manajer khusus unit itu seperti unit simpan pinjam ada Adi Sugih Doro Jatun. Di mitra usaha tidak ada berarti? Nggak ada. Tidak ada. Anda yang penanggung jawabnya? Iya. Ya, dasarnya apa Anda bertanggung jawab situ? Mungkin kan begini ya Pak Jaksa, karena saya yang mengetahui bisnis Cipaganti Group dan memang kemitraan ini kan karena mitra strategiknya itu Cipaganti Group. Mitra strategik Itu jawaban Cipaganti saudara? Group, ya. Ya, tidak ada yang lain? Cukup. Kami lanjutkan majelis. Kemudian untuk saya mulai masuk ke soal soal aset sekarang. Ya. Pada saat awal saudara dirikan koperasi ini, asetnya berapa dia? Bergerak maupun tidak bergerak? Jadi waktu awal berdiri sih ya asetnya minim sekali Pak, cuma 15 juta setorannya. 15 juta saja? Iya kan itu Ya. modal dasarnya koperasi aja karena melayani untuk karyawan aja Pak. Kemudian mereka menyalakan penyetoran-penyetoran kan. Itu saja? Oke. Kemudian domisili hukum koperasi itu ada di mana? Gatot Subroto, Bandung. Gatot Subroto nomor 94. 94. Sampai sekarang ada perubahan domisili hukum enggak? Secara notaril? Secara notaril belum. Tidak ada? Belum. Sudah tidak berkantor di sana atau masih berkantor di sana koperasi? Nah kantornya itu kan sudah dilelang sama bank Pak, jadi sudah nggak ada kantornya di situ. Cuman waktu kita mengadakan RAT, kita kan ada kantor yang di terusan Pastur, yang di call center. Nah jadi di situ di lantai bawahnya dipakai untuk kantor koperasi. Oke. Terhadap kantor Gatot Subroto nomor 94, itu sebenarnya kantornya apa? Kantornya PT atau kantornya koperasi? Jadi karena awalnya itu kan kita ada di situ dari tahun 93. Masih bentuk Pak PT? Jaksa. Untuk PT? gini, PT yang mana? Cipaganti Citragraha di situ. Oke. Terus yang lain juga di situ karena Di itu situ semuanya? Kantor pusat Cipaganti Group itu ya adanya di Jalan Cipaganti. Semua di sana termasuk Iya. koperasi juga di sana? Termasuk koperasi, tapi dipilah-pilah ruangannya. Ya, semua di sana?
berkantornya di alamat yang sama yang sekarang sudah tidak ada. Di alamat sudah yang sama. dirobohkan ini. Di alamat yang sama, tapi tidak pada tahun yang Ya. sama mulainya. Oke. Jadi Di situ sesuai semua. dengan perkembangan perusahaannya. Ya. Dan sampai sekarang belum ada perubahan domisili. Belum. Ya. Oke, kemudian soal penyertaan modal. Ya. Coba saudara jelaskan gimana ceritanya hingga akhirnya koperasi ini menghimpun penyertaan modal. Ya. Seperti apa? Seperti apa ini? Ide dasarnya ini dari siapa? Jadi awalnya begini, flashback sedikit ya, Pak Jaksa nggak apa-apa ya. Jadi saya tahun 2000 itu buka cabang di Jakarta, di Jalan Cikini Raya nomor 8 untuk rental mobil. Nah, bawa unit dari Bandung kurang lebih 10 atau 15 unit pada masa itu. Nah, di Jakarta sendiri kita mulai buka pasar, pasang iklan di Kompas, di pos kota untuk menyewakan kendaraan. Itu masuk ke perorangan dulu kebanyakan yang nyewanya. Kemudian baru masuk ke korporasi. Nah, pada saat masuk ke korporasi, ini kebutuhan unit itu meningkat gitu. Sementara kita kan cuma punya unit 15. Tidak cukup unitnya. Waktu itu kita terpikir untuk menerima titipan kendaraan di Jakarta. Nah, titipan kendaraan itu nilainya 2% per bulan dari harga unitnya, Pak Jaksa. Itu awalnya. Jadi pola kerjasamanya itu awalnya dari situ gitu, Pak Jaksa. Nah, 2% itu pemilik kendaraan itu harus menanggung pajak kendaraan, harus menanggung ban setiap 6 bulan sekali, dan harus pajak sama ban sama asuransi all risk setiap tahunnya itu ditanggung sama pemilik kendaraan. Itu kalau di total netnya si pemilik kendaraan itu cuma nerimanya kurang lebih 1,4% per bulannya. Nah, kita menjalani itu, kemudian rental di Jakarta itu berkembang, setelah di Cikini itu buka di Pondok Indah, buka di Bekasi, buka di Cikarang. Nah, ini menyebabkan unit perlu tambahan lagi kan. Tapi karena sifatnya sewaan, ini kan mobil itu jadi tetap punya milik gitu, Pak Hakim, yang mulia Jaksa. Oke, saudara ini menjawabnya terlalu panjang lebar. Mohon izin majelis kami persingkat majelis. Ya, yang kami tanyakan tadi, gimana sih ceritanya waktu itu asal mulanya kok sampai akhirnya memutuskan untuk menghimpun penyertaan modal di koperasi ini? Nah, Pak Jaksa, saya persingkat pertanyaannya, saya ganti pertanyaannya. Ini kan esensinya Pak Jaksa Saudara diminta berhenti. Ya. Majelis yang mulia, Esensinya nggak tahu kami bagaimana. sedikit biar terang menderang ini, karena ini adalah pemeriksaan material. Tolong diberi kebebasan kepada apa. Tetapi kalau apa hakim bisa untuk memutuskan. Tetapi yang dibaca Jaks terus. Bagaimana awalnya saudara bisa memberi kesempatan mitra masyarakat bermitra dengan saudara? Itu Baik, pertanyaan. majelis mohon izin supaya lebih jelas lagi, kami perjelas lagi pertanyaannya majelis, supaya tidak melebar ke ban kendaraan dan lain sebagainya. Di dalam berita acara, saudara pernah diperiksa di penyidik? Pernah ya? Pernah. Ya, di poin 16 ini di berita acara tanggal 20 Agustus 2014 ya. Di poin 16 itu saudara menjelaskan, ada pertanyaan begini, siapa yang memiliki ide bahwa tahun 2008 Koperasi Karya Guna Persada mulai menerima dana penyertaan modal dari masyarakat umum yang disebut dengan mitra tersebut? Jawaban saudara waktu itu, yang memiliki ide mulai tahun 2008 Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mulai menerima dana penyertaan modal dari masyarakat umum yang disebut mitra usaha, yaitu saya yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Cipaganti Citra Graha, dan saudara C.C. Kadarisman yang saat itu menjabat sebagai salah satu direktur di PT Cipaganti Citra Graha. Saudara jelaskan ini maksudnya seperti apa? Simpel aja. Pak, maksudnya ini kan ada kaitannya Pak dari yang tadi itu. Saya jelaskan singkat aja Pak Jaksa, tolong supaya esensinya dapat gitu Pak. Majelis beri kesempatan, terangkan singkat. Ya. Jadi setelah saya menerima titipan kendaraan itu dengan 2%, netnya 1,4% kepada pemilik, tapi unitnya masih tetap milik orang, saya berpikir ini kenapa kita nggak bermitra saja. Nah, itu bermitra itu awalnya dengan teman-teman dekat saja, relasi bisnis dan family. Akhirnya kita beli kendaraan dengan DP dari kemitraan.
Waktu itu masih dengan PT Cipaganti Citra Garaha. Nah, setiap 100 juta itu DP-nya kurang lebih kan satu mobil Kijang itu 30 juta kurang lebih. Berarti setiap 100 juta saya dapat 3 unit mobil cicilan. Nah, dari situlah jadi hasil sewanya dibayarin ke cicilan, selama 4 tahun kredit lunas, unitnya dapat saya punya. Modalnya bisa dari hasil jual mobil itu kepada balikin modalnya dengan jual mobil yang salah satunya saja juga sudah bisa balikin gitu. Modal kepada pemitra. Nah, dari situlah awalnya terus berjalan Cipaganti Rental berkembang. Dari hanya usaha di Bandung itu berkembang Jakarta, Jabodetabek. Ya. Nah, dari situ kemudian saya berpikir untuk tahun 2007 untuk supaya bisa perusahaan PT Cipaganti Citra Garaha ini bisa go public. Karena kita ingin usaha ini skala bisnisnya juga membesar supaya lebih efisien bisnisnya. Jadi saudara awalnya hanya mitra usaha bidang rental. Bidang rental dan alat berat. Alat berat. Karena Di itu PT. tahun-tahunnya kan Di PT. di PT kalau dulu kan di PT. Ya, yang saudara jelaskan tadi kan di PT kan itu. Iya. Ya, lanjut. Nah, terus saya kan melihat skala bisnis ini harus diperbesar. Kita diskusi dengan manajemen semua bahwa ini skala bisnis harus diperbesar, skala ekonomi harus diperbesar supaya perusahaan lebih efisien, supaya perusahaan ini bisa menjadi suatu korporasi. Nah, saya menghadap ke Makinta Sekuritas di Jakarta, Bursa Efek Jakarta. Nah, dari sana kita berkumpul dengan ahli-ahli keuangan yang ada di Makinta Sekuritas itu menjelaskan bahwa kalau PT Cipaganti Citra Garaha ini sudah ada kemitraan kurang lebih dari 50 orang itu tidak bisa melakukan IPO, harus dilakukan pembayaran dulu, pemberesan dulu. Nah, sejak saat itulah kita mengalihkan, tapi terbuka kepada mitra. Dari awal kita sudah terbuka bahwa ini kita akan IPO PT Cipaganti Citra Garaha. Ya. Dan kemitraan kalau mau dilanjutkan itu harus masuk ke Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Nah, begitu Pak Yang Mulia. Oke, seperti itu. Jadi apa yang saudara terangkan di penyidik ini benar? Iya, seperti itu benar? Benar. Oke. Dari keterangan saudara di penyidik itu menyebutkan ada ide yang dikeluarkan juga oleh CC. Ini seperti apa pembicaraan antara CC dengan saudara? Kapan, di mana, dan seperti apa pembicaraannya? Begini Pak CC sih sebenarnya waktu itu baru gabung lah ya, tahun-tahun segitu baru-baru 2007 gabung. itu ya? Ya dia baru-baru gabung, cuman Pak Cece kan dia mengerti keuangan, dia orang perbankan, dia ngerti struktur finansial tuh ngerti Pak Cece. Nah otomatis saya sangat menghargai Pak Cece, sangat apa tuh, sangat pemikirannya saya sangat ngikutin gitu. Nah makanya waktu itu setelah kita ke Makinta Sekuritas bukan hanya Pak Cece, banyak manajemen yang lain juga. Tapi diputuskan waktu itu ya harus, karena arahannya dari sekuritas itu begitu, ya kita harus ikutin. Nah waktu itu ya dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya kemitraan itu dilakukan. Ya, jadi benar ide awal itu dari saudara dengan CC ya? Oke, Ya jadi sebetulnya sih bukan hanya Pak Cece, cuman saya appreciate dia. Saya memahamin dia sebagai orang ahli keuangan gitu, ya. Karena manajemen itu kan banyak yang hadir di Makinta Sekuritas juga banyak gitu. Ya Pak Jaksa begitu. Ya, jadi orang dalam koperasi yang mempunyai ide, ini Anda dengan CC, orang dalam koperasi. Pak Cece Ya. Karena posisinya kan ini posisi direksi sudah Pak Cece ini kan jadi GM, sudah level GM ini ya kita udah dekat lah gitu Pak. Jadi kita memahamin pemikiran untuk kemajuan ini memahamin bersama gitu. Ya, Seperti itu ya. Oke, kemudian di poin 17 itu menyebutkan seperti ini. Apa maksud dan tujuan saudara dan CC Kadarisman sehingga kemudian punya ide untuk menarik penyertaan modal dari masyarakat umum dengan nama mitra di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada? Jawaban saudara, maksud dan tujuan saya dengan CC Kadarisman sehingga kemudian mempunyai ide untuk menarik penyertaan modal dari masyarakat umum dengan nama mitra usaha di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada agar usaha-usaha yang dikelola oleh PT Cipaganti Citra Garaha lebih berkembang lagi.
Betul. Benar seperti itu? Betul. Ya, artinya apakah ini berarti dengan kemitraan ini nanti koperasi bisa mensuplai dana kepada PT-PT? Pada saat itu cuma ada PT Cipaganti Citra Geraha, Pak. Ya, bisa mensuplai ke situ, Kemana? ke Cipaganti Citra Geraha, seperti itu? Artinya bukan mensuplai, kan sudah saya jelaskan tadi bahwa ini untuk menambah unit armada. Tujuannya ini semua untuk pengembangan armada Cipaganti Citra Geraha itu sendiri. Baik itu berupa mobil maupun berupa alat berat. Karena sistem sewa pengelolaannya kurang lebih sama gitu Pak Jaksa. Ya, artinya Ya. kan ada pertambahan modal nanti dari koperasi, seperti itu? Ya. 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 Mitra strategik ya Pak Jaksa. Jadi Citra supaya Geraha itu mitra strategik. diperhatikan waktu, Pak Jaksa setengah jam lagi diberi waktu. Kami lanjutkan. Ya. Saudara, sebelum menghimpun penyertaan modal dari masyarakat ini di koperasi, saudara sudah pernah baca PP 33 Kemen 145? Jadi kalau untuk urusan legal dan administrasi ini kan banyak dipegang oleh Pak Haji Rohman dan Pertanyaannya Pak Cece. jawab. Saya tidak langsung mengetahui itu, Tidak. Ya. cuman mendengar dari Pak Haji Rohman ataupun penjelasan aja Pak dari Pak Haji Rohman. Apakah menurut saudara apa yang sudah dilaksanakan oleh koperasi menghimpun penyertaan modal itu yang awalnya ide dari saudara dan CC itu sudah sesuai dengan PP 3, menurut saudara sudah sesuai dengan PP 33 dan Kemen 145? Singkat saja. Dari Sudah memang sesuai kalau atau dari- belum? Kan saya pernah waktu persaksian itu kan waktu saksi-saksi itu memang ini kan suatu itikat baik dari kita untuk menanggung resiko itu. Jadi nggak ada punya niat memikirkan bahwa ini melawan undang-undang atau apa enggak, karena kita pikirkan niat baik kita untuk melakukan apa kepada mitra itu sebagai service kita gitu loh. Pertanyaan kami simpel, sudah sesuai atau belum yang sudah saudara jalankan? Yang dijalankan oleh koperasi Cipaganti? Saya baru tahunya kan dari persidangan Pak, bahwa ini ternyata harus ditanggung bareng-bareng begitu kan. Ya. Ini kemarin Anda boleh menjawab apa saja, Anda punya hak untuk hak ingkar Anda punya. Ya, ini kemarin sudah kami tanyakan semua, termasuk orang yang ngetik yang membuat brosur ini. Di brosur ini juga menyebutkan soal modal penyertaan pada koperasi sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 33 tahun 1998. Ya, di dalamnya pun malah menyebutkan dia. Koperasi Cipaganti secara legalitas telah diakui oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk penyelenggaraan modal penyertaan sebagai penyertaan bagi hasil sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 33 tahun 98. Ya. Saudara bilang, saudara baru tahu setelah persidangan ini maksudnya apa? Dari awal saudara sudah menerangkan Maksudnya seperti ini. Di dalam sebentar, di dalam brosur ini, brosur itu pun juga yang buat brosur pun nyampaikan, yang dikte isinya semua ini saudara. Ya, betul Pak, tapi Undang-Undang 33 itu sendiri kan diinformasikan kepada saya. Saya sendiri kan nggak terjun langsung ke legalnya itu kan enggak. Karena kan ada notaris Pak Rohman kan dia pendiri dari awal. Yang neken notaris pembukaan koperasi ini Pak Haji Rohman. Udah seperti itu? Bagaimana lagi? Ya, seperti itu jawaban saudara? Ya karena saya, ini kan maksudnya itu orang yang mengerti legal itu dia gitu loh. Ya kalau masa saya mesti handle semua kan nggak mungkin juga. Oke, kami lanjutkan majelis. Kenapa di dalam anggaran dasar itu atau di dalam anggaran dasar sejak saudara menghimpun penyertaan modal di Koperasi Cipaganti itu tidak pernah dimuat adanya rencana penanaman modal melalui modal usaha penyertaan yang telah dirumuskan. Artinya jenis usahanya seperti ini dan lain sebagainya. Karena di dalam PP 145 itu menyebut ada aturan seperti ini. Persyaratan untuk melaksanakan penanaman modal penyertaan bagi koperasi. Ya. Poin 3, dalam anggaran dasarnya rencana penanaman modal melalui modal penyertaan
telah dirumuskan. Apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan belum tercantum dalam anggaran dasar, maka pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaan kami, ya, kenapa semua anggaran dasar itu tidak ada menerapkan kewajiban ini dia? Dan juga kenapa tidak ada perubahan anggaran dasar yang menyebutkan dan mencantumkan tentang penyertaan modal dengan detail, termasuk kegiatan usaha yang akan dibiayai itu seperti apa oleh penyertaan modal? Dan kenapa saudara maupun pihak koperasi lainnya tidak pernah mengajukan perubahan anggaran dasar terkait hal ini? Terima kasih Pak Jaksa. Jadi untuk jumlah unit alat berat dan jumlah unit mobil yang ditulis pada akte kemitraan antara koperasi dengan PT Cipaganti Citra Geraha, di situ sudah pernah dituliskan Pak, untuk sebanyak-banyaknya sekian ratus unit alat berat, sekian ratus unit mobil dengan payung 200 miliar itu. Maksud kami ini gini, itu di dalam anggaran dasar saudara kan tidak pernah menyebutkan rencana yang detail soal kemitraan, soal penyertaan modal. Ya, padahal itu kewajiban menurut PP. Bahkan kalau belum dicantumkan harus mengajukan perubahan anggaran dasar sebelumnya, baru kemudian boleh dilaksanakan. Pertanyaan kami, kenapa tidak pernah ada perubahan anggaran dasar yang mencantumkan itu? Ya, kalau saya kan pelaku bisnis nih Pak. Ya. Pelaku bisnis ya kita jalanin apa yang kita bisa jalanin, kita lakukan karena kan sudah ada orang-orang legal yang ada di situ toh. Hanya itu jawaban saudara? Iya, karena kita nggak bisa mengada-ngada ya, situasi yang ada ya itu yang kita jalankan gitu. Iya. Oke, kemudian terhadap apa yang diajukan dan sudah tertera di dalam akte kemitraan, ya akte notaris kemitraan semuanya kan sudah menjelaskan dia, termasuk di dalam brosur-brosur yang akhirnya disebarkan yang saudara dikte dari saudara Indra dulu. Ya, ini kan menyebutkan adanya bunga yang saudara mengatakan ini 1 tahun itu 1,4% per bulan, 2 tahun 1,5%. 3 tahun 1,6%, 4 tahun 1,65%, 5 tahun 1,7%. Itu kan tetap ya. Ini perhitungannya dari uang yang masuk, uangnya mitra. Seperti itu? Dari jumlah modal penyertaan yang ya, jumlah investasinya si A masukkan 10 juta misalkan. Ya, berarti pengertian kalau dia 5 tahun 1,7% kali 10 juta itu ya, tadi ya, betul, per bulan. Oke. Betul. Kenapa koperasi mengambil sikap seperti ini? Bukankah di dalam Kepmen, di dalam PP, di dalam undang-undang dasarnya bagi hasil itu adalah keuntungan dari usaha yang dijalankan. Artinya kalau 1,7%, ya 1,7% dari usaha apa? Misal usaha tambang di sana untung sekian, mestinya kan dari situ. Kenapa ngitungnya dari uang yang masuk, uangnya mitra? Memang kebijakan bisnisnya begitu Pak. Ini kan masalah kebijakan bisnis. Bagaimana bisa masalahnya begini, kan ini modal penyertaan pada koperasi. Kalau kita bagi hasilnya itu kan tergantung kesepakatan antara kita dengan mitra. Kalau dibayar setahun ya mitranya nggak akan mau dong. Bagaimana? Itu jawaban saudara. Itu jawaban saudara? Itu jawaban saudara. Bukan, begini Pak. Ini secara realitas bisnis, ini kan semua ini kan harus saling menguntungkan. Harus semua pihak harus bisa jalan. Kan tidak bisa saya jalan sendirian terus orang lain dirugikan. Ya, jadi makanya diambil kebijakan kayak begitu seperti itu karena memang bukan saya saja, koperasi lain juga sama. Silahkan lihat koperasi lain. Sudah. Jadi saudara mengatakan begitulah misi bisnis saudara. Iya. Menanggung sendiri menentukan secara tetap, secara rata-rata keuntungan itu.
Nah, begitu jawabannya. Karena kan Pak dasar Jaksa. esensinya yang Sudah. kemarin, yang tadi itu Pak Hakim, Sudah. yang mulia Hakim. Sudah. Saya bayar sewa mobil 2% per bulan. Nanti saya suruh saudara Ya, bicara dari pagi sampai sore. Mohon maaf, yang mulia. Jadi itu jawabannya. Ya, Ya. Lanjut. kami lanjutkan. Jadi soal ini tadi jawaban saudara adalah ini pertimbangan bisnis, seperti itu ya. Oke, apakah ketentuan yang dalam klausul juga itu soal pertanggungan risiko itu juga dengan dasar pertimbangan bisnis menurut saudara? Pertimbangan bisnis yang disepakati bersama. Ya, pertimbangan Pak bisnis Jaksa. ya. Oke, pertanyaan saya Jadi yang selanjutnya. tadi, yang sebelumnya itu juga pertimbangan bisnis berdasarkan kesepakatan bersama. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jika di awal itu, ini saya ingin jawaban saudara jujur. Jika di awal, ya, saudara tetap mengikuti aturan yang ada di dalam PP, Kepmen maupun undang-undang bahwa risiko itu harus ditanggung bersama-sama. Ya, jika saudara menuruti itu, menurut saudara, apakah orang mau menanamkan modalnya kepada saudara? Mau, kenapa? Saya nggak mau? kira jawaban itu, pertanyaan itu jangan seperti itu. Siap. Ya, jangan. Hindari. Pak Tak Jaksa, perlu dijawab. Tidak perlu dijawab, menjerat. saya ini ditekan di atas kertas putih juga orang mau Sudah ngasih kok. saudara ini tukang ceramah ini saudara ini. Oke, kami lanjutkan majelis, mohon izin. Mohon maaf, yang mulia. Apakah selama ini pihak koperasi atau berdasar keterangan saksi semuanya, ya ini pertanyaan kami, kenapa koperasi selama ini tidak menunjuk pengelola tersendiri yang profesional terhadap pengelolaan dana penyertaan ini? Karena hal tersebut dipersyaratkan. Saudara tadi menerangkan bahwa koperasi ini serba usaha. Karena koperasi ini serba usaha, maka koperasi diwajibkan mengangkat pengelola yang profesional. Pengangkatan tersebut diketahui oleh pemodal yang menanamkan modal penyertaan kepada koperasi tersebut. Pertanyaan saya, kenapa hal ini tidak dilakukan oleh koperasi Cipaganti? Dilakukan Pak, makanya yang 2013 itu, Pak pengurus-pengurusnya itu kan sudah lebih baik gitu semuanya. Ini bukan soal bicara soal kepengurusan koperasinya, pengelolaan modal mitra. Ya, peraturan itu mewajibkan kalau jenis koperasinya itu serba usaha, maka pengurus koperasi itu wajib mengangkat pengelola dana mitra ini khusus dia. Pengelola yang profesional. Pengangkatan tersebut diketahui oleh pemodal. Kenapa hal tersebut tidak dilakukan? Kita tetap akan lakukan tapi bertahap Pak Jaksa. Ya, sampai sekarang Makanya belum dilakukan pada- kan? Ya, Pengurusan RAT 2013 itu sudah lebih enggak. penyusunan anggotanya. Pertanyaan saya sampai detik ini belum dilakukan. Ya karena Ya, sudah kejadian oke. ini kan Pak. Ya, Tapi 2013 kita sudah lakukan untuk supaya ada lebih baik. Jadi belum dikelola secara tersendiri ya. Pengelolaan uang mitra usaha ini. Belum. Dikelola secara terpisah Pak. Untuk mitra, Sebutkan ke saya siapa yang mengurus mengenai uang mitra usaha ini. Siapa pengurusnya? ya memang langsung tim administrasi itu keuangan. saudara ini bolak-balik seperti Ya, ini. Oke. Baik yang mulia. Jangan mengangkangi yang sudah nyata-nyata. Lanjut Pak Jaksa. Kami lanjut majelis yang mulia. Saudara terdakwa ya. Sepengetahuan saudara berdasarkan data yang ada, berapa dana mitra yang masuk ke koperasi dan macet belum dikembalikan? Berdasarkan data dari kantor kita dari administrasi keuangan, di situ kan juga dicocokkan juga dengan PKPU itu kurang lebih 3,2 triliun. 3,2 triliun itu
mulai periode berapa sampai tahun berapa? Dari data yang ada, dari tahun 2007 sampai dengan 30 April 2014 itu seluruh dana kemitraan usaha itu ada 4.779.976.704.433. Ini berdasarkan data audit dari Pak Supena. Ini pasti sumbernya. 4 triliun? 4.779 miliar 976 juta 704.433. Ini dengan jumlah 23.192 akta perjanjian. 23.192 akta perjanjian. Kemudian sudah dikembalikan dari tahun 2007 sampai dengan 2013 itu sebanyak 8.414 kontrak. 414 akta perjanjian dengan total 1 triliun 515 miliar 288 juta 83.333 rupiah. 1 triliun 515 miliar 288 juta 83.333 rupiah. Jadi sisa yang ada saat ini pada saat PKPU itu ada 14.788 akta perjanjian dengan jumlah 3 triliun 264 miliar 688 juta 621.100 rupiah. 14.788 akte perjanjian ini adalah untuk 8.738 mitra usaha. 14.788 akta untuk berapa orang mitra? 8.738 mitra usaha. 38 yang mulia. 38 mitra usaha. Ya. Oke. Saudara terdakwa ya, sesuai dengan perkemitraan. Tadi saudara sudah menjelaskan bahwa mitra strategis dibutuhnya koperasi sehingga koperasi mengadakan kemitraan di mana dana-dananya itu disalurkan ke grup Cipaganti yang sudah tadi saudara jelaskan. Bisa saudara memperlihatkan legalitas grup Cipaganti yang tadi saudara sebutkan di majelis? Bisa, tapi mohon izin mesti dicari dulu. Bisa. Legalitas apa, Pak? Perusahaan-perusahaannya. Oh iya, iya. Tunjukkan. Bapak perlunya yang payung bisnisnya atau yang perusahaan? Legalitas perusahaannya. Ada asistenmu yang bisa bantu, siapa tadi itu? Kebetulan saya di yang ini. Ya udah. Waduh. Sudah, kita lanjut nanti. Saudara terdakwa. Sambil dicari. Aja dulu ini. Ya. Saudara Andrianto duduk lagi. Saudara Andrianto duduk lagi. Andrianto terdakwa duduk saja dulu. Ya. Apakah setiap aliran dana dari koperasi ya, kepada grup Cipaganti yang sudah tadi saudara jelaskan, baik yang go public maupun yang belum go public, apa landasannya, dasarnya sehingga koperasi menyalurkan dana kepada perusahaan-perusahaan tersebut? Landasannya perjanjian kemitraan itu, Pak. Mitra strategis dari itu. koperasi mengalirkan dana ke Cipaganti Group yang tadi saudara sebutkan itu, Ya. dasarnya apa? Ada akta notaris.
Ada akte perjanjiannya, notaris, yang tanda tangan siapa? Yang tanda tangan ketua koperasi dan direktur utama dari PT yang bermitra. Ya. Kalau boleh tahu saudara jelaskan, dari perusahaan-perusahaan Cipaganti Group yang saudara jelaskan itu siapa? Direktur, siapa pengurus perusahaannya? Untuk yang kerjasama dengan PT Cipaganti Citra Graha, direktur utamanya saya Ya. di PT CCG. Untuk koperasinya Ibu Julia, ketua koperasinya. Yang Transporindo? Global Transporindo, ketua koperasinya Ibu Yulia, direktur utamanya saya. Yang anak-anak perusahaannya? Anak-anak perusahaan juga kebanyakan saya sebagai direktur utama dan komisaris utama. Begitu. Ya. Tadi saudara jelaskan bahwa PT Cipaganti Citra Graha itu sudah go public. Kalau boleh tahu kapan go publicnya? Yang Citra Graha, Pak? Citra Graha itu tanggal 9 Juli 2013 go public ya. Tanggal 9 Juli 2013. Tanggal 9 Juli 2013 ya. Waktu itu unit usahanya apa? Bergerak di bidang apa? Transportasi darat terpadu, terus persewaan alat berat, sama trading batu bara. Jadi dana-dana dari mitra ya, yang saudara tadi jelaskan juga berdasarkan akte notaris perjanjian disalurkan ke grup Cipaganti, di mana dari perusahaan-perusahaan itu saudara Anda terdakwa yang lainnya juga merupakan pengurus dari perusahaan tersebut. Kalau boleh, saudara ingat enggak berapa masing-masing perusahaan tersebut mendapatkan aliran dana dari koperasi? Jadi untuk yang PT Cipaganti Citra Graha itu sebelum go public memang kan harus dilunasin, Pak, pinjaman-pinjaman kepada pihak ketiga itu harus dilunasin. Nah, jadi ke koperasi itu sudah dilunasin oleh PT CCG. Koperasi Dari PT CCG sudah melunasin kepada koperasi. melunasin apa? Melunasin dana yang dimitrakan Asal uangnya dari mana? dari koperasi kan? Koperasinya dari mana asal uangnya? Oh, yang untuk melunasinnya itu ya dari PT CCG. Saudara terdakwa, ingat baik-baik pertanyaan saya. Kami selaku penuntut umum, ya kan? Ingat baik-baik. Ya. Dari dana-dana yang saudara kumpulkan dari mitra lewat koperasi, yang kemudian saudara salurkan kepada perusahaan-perusahaan, Cipaganti Group, di mana saudara juga selaku pengurus dari perusahaan tersebut, baik direktur maupun komisaris bersama dengan Yulinda dan Yulia, ya. Berapa masing-masing Cipaganti Group perusahaan itu mendapat aliran dana dari koperasi? Jelaskan. Baik, Pak Jaksa. Jadi untuk PT CCG itu payung pinjamannya 200 miliar. 200 miliar. Ya, terus untuk Cipaganti Global Transporindo itu 500 miliar. Apa? Yang kedua PT? Cipaganti Global Transporindo. Global Transporindo. Ya. 500 miliar. Terus PT Cipaganti Guna Persada itu 1 miliar 592 juta 483.800. 1 miliar 592 juta 483.800. ya. PT Cipaganti Global Corporindo itu 164 miliar 400 juta. Berapa? 164 miliar 400 juta. Coba diulangi. 164 miliar 400 juta. Ya. PT Lentera Inti Sejahtera 308 miliar 999 juta. Kemudian PT CHE 78 juta 599.664. 78 juta 599.664.
PT Cipaganti Transindo 11.582.000. 11.582.000. PT Cipaganti apa? Cipaganti Transindo. Itu semua? Terus ini ada biaya cost, interest sama marketing fee. Apakah disebutkan di sini atau di luar, Pak Jaksa, bagaimana? Cost untuk? Interest itu keuntungan, Pak. Keuntungan kepada mitra dan marketing fee. Dari tahun 2007 sampai 2014. Berapa itu? 1.041.999.769. Saudara terdakwa, yang saudara sebutkan tadi, dari aliran-aliran dana dari koperasi kepada perusahaan Cipaganti Group, itu sejak kapan? Barangkali saudara ada catatannya? Seperti dari ke PT Cipaganti Global Transporindo 500 miliar, apakah sekaligus, bertahap, dan melalui bagaimana mekanisme penyalurannya? Ini tuh tidak langsung ke Cipaganti Global Transporindo, Pak Jaksa, jadi langsung ke PT-PT sebagian. Ke mana? Ke PT-PT yang usahanya langsung. Jadi kan PT Cipaganti Global Transporindo itu sebagai payungnya. Nah, Cipaganti Global Transporindo punya anak-anak perusahaan. Ada yang langsung ke anak-anak perusahaannya. Di mana saudara juga selaku pengurus perusahaannya? Ada saya, ada juga profesional yang lain. Ya. Ya. Itu sejak kapan perusahaan-perusahaan tersebut menerima aliran dana dari koperasi? Ya, ini kan seperti tadi, Pak, yang saya bilang. Sejak kapan, saudara ingat enggak? Mungkin mesti dilihat dari catatan yang ada. Sudah. Karena kan banyak, Pak, banyak sekali PT ini. Selain yang saudara sebutkan dari koperasi yang aliran ke perusahaan-perusahaan, ada tidak dana-dana dari mitra yang ditanam di koperasi Cipaganti masuk ke rekening saudara, ke rekening Yulia, ya ke rekening Yulinda? Berdasarkan instruksi dari saya masuk ke rekening saya. Berapa jumlahnya? Atau ke rekening Ibu Yulinda itu untuk operasional, untuk memperlancar operasional. Bisa sebutkan saudara jumlah nominal yang masuk ke rekening saudara berapa, di rekening mana, dan masuk ke rekening Yulia berapa, di rekening mana, dan yang masuk ke rekening Yulinda berapa, di rekening mana? Saya nggak bisa punya data itu sekarang, Pak, tapi dalam arti kan ada tuduhan-tuduhan itu kemarin di dakwaan. Saudara jawab, jangan komentar. Saudara kalau jawab, tahu tidak. Berapa yang masuk ke rekening saudara? Kalau ya saya nggak bisa, itu mesti lihat data kali, Pak, mesti lihat data dulu. Ada tidak yang masuk ke rekening? Ada, tapi gunanya untuk operasional. Ya, pasti ada. Ke rekening saudara Yulia dan Yulinda. Yulia tidak ada. Tidak ada. Kalau Yulinda ada, tapi itu instruksi saya. Begitu? Ya. Instruksi saudara. Ya. Dari aliran dana yang dari koperasi kepada perusahaan Cipaganti Group, seperti yang tadi saudara sebutkan, ke PT Global Transporindo 500 miliar. Apa keuntungan yang diperoleh oleh koperasi dan berapa persentasenya? Ya memang berapa keuntungan yang diperoleh oleh koperasi dari PT Cipaganti Global Transporindo? Tidak perlu komentar, jawab. Kalau dari Cipaganti Global Transporindo memang belum, Pak, belum ada. Belum ada keuntungan. Belum ada keuntungan karena usaha-usahanya kan masih ada yang masih baru selesai. Saudara bisa menunjukkan bukti penggunaan uang 500 miliar di hadapan majelis untuk apa? Saya datanya. Apakah betul itu sudah digunakan oleh PT Global Transporindo? Bisa saudara buktikan itu? Nanti saya serahkan buktinya, Pak. Jadi ada susunan buku besarnya. Buku besar. Jadi memang belum menguntungkan, belum memberi keuntungan.
Jadi begini, ini orang mesti ngerti bisnis dulu. Saudara gitu. jawab udah memberi keuntungan atau belum? Belum. Belum. Satu Belum, itu. iya. Yang Cipaganti Citraga 200 miliar sudah memberikan keuntungan ke koperasi belum? Perusahaan PT CCG ini kan go public, Pak. Berarti kan sudah ada keuntungan, sudah pasti. Sudah Kalau nggak memberikan keuntungan ke koperasi belum? Kan ini sudah ada pengembalian juga, sudah ada keuntungan dan lain-lain. Kita nggak bisa cuma Saudara bicara. bisa buktikan enggak bahwa PT Cipaganti Citraga sudah memberikan keuntungan kepada koperasi? Buktikan, jangan hanya ngomong. Jadi gini Pak Jaksa, begini Pak Jaksa. Maksudnya ini kan ada perusahaan yang sudah berjalan baik, berarti kan dia bisa memberikan keuntungan. Ya, faktanya mana, buktinya tunjukkan di hadapan majelis. Jangan hanya ngomong. Kan pengembalian terhadap pinjaman itu juga sudah merupakan suatu bukti. Nanti pengembaliannya itu kan auditor, sudah ada bukti pengembalian pinjaman. Karena dari hasil auditor, ya, audit bahwa dari dana mitra di kemarin juga menggunakan dana mitra. Apa itu yang dimaksud keuntungan perusahaan? Gali lubang, tutup lubang. Enggak, saya enggak setuju dengan gali lubang tutup lubang. Oke, sudah setuju. Kalau tidak setuju, buktikan apakah PT Cipaganti Citraga sudah memberikan keuntungan. Buktikan mana keuntungannya. Saya bisa membuktikannya dengan pengembalian kepada PT CCG. PT CCG kepada koperasi. Pengembaliannya dalam model apa? Pengembalian pinjaman. Pinjaman. Melalui rekening mana? Buktikan. Ya, nanti mungkin mesti dilihat karena sekarang kan data-datanya ada di kepolisian semua. Bagaimana? Disita semua, kita nggak bisa bergerak. Saudara jelaskan. Ya. Dari hasil audit itu ada tarikan tunai oleh Yulia Sri Rejeki sekian miliar, 710 miliar itu untuk yang audit sementara. Kalau untuk yang audit hasil itu 1 triliun lebih. Saudara jelaskan tarikan tunai dari rekening mana ke rekening mana dipergunakan untuk apa? Saya belum bisa menjelaskan karena lagi dalam proses audit. Proses audit juga datanya nggak lengkap karena ada di kepolisian. Bagaimana? Oke, kembali kita ke belakang. Sebelum saudara merencanakan itu namanya? Pak Jaksa 10 menit lagi ya Pak ya. 10 menit lagi untuk terdakwa ini. Oh ya, sama. Silakan. Majelis ingin memperlihatkan Ya, barang bukti. silakan. Terdakwa maju, penasihat hukum. Ya. Ya. Tarikan ya. Itu penariknya ke rekening mana? Tarik tunai. Nah, silakan diperlihatkan kepada saudara. Ya. Bisa saudara jelaskan itu? Apa? Ya. Jelaskan di sini. Ini rekening 209. Rekening 808. Ya ini untuk kepentingan korporasi antara kemitraan itu dengan PT-PT yang PT Cipaganti Global. Jadi tarik tunai, Bang. Tarik tunai. Tidak selalu tarik tunai, kadang-kadang kan transfer atau pindah buku. Kalau transfer itu ada istilahnya sendiri transfernya. Ya. Nah kalau tarikan tunai, Setoran dan sebagainya ini istilahnya. ya Pak Jaksa ini kan data-datanya kan diambil semua. Iya, enggak pengertiannya apa ini? Ya. Tarikan tunai, mungkin tarikan tunai itu dalam arti kan di transfer lagi ke rekening lain, tapi melalui tarikan tunai dulu.